Ya, berapa? Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, jadi kabar hari ini baik selalu. Sebelumnya, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang bertugas, silakan. Oke, makna dari kita doa sebelum memulai pembelajaran itu supaya apa yang kalian dapat hari ini dapat menjadi satu pedoman bagi kalian untuk masa depan. Sebelum itu Ibu mau absen dulu, semua hadir? Tidak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Adrianus Roy Seran. Hadir. Andolinus. Antunis Bria. Aprianus Seran Atok. Hadir, Ibu. Delviana Abuk. Delviana Klau. Devendrus. Hadir, Ibu. Valerianus Igo Arkian. Hadir. Tebiana Hoar. Hadir, Ibu. Gregorius Nenotek. Hadir. Jeffrianus Bere. Hadir, Ibu. Julita Seuk. Maria Ernilia Naha. Maria Yanurianae. Marcela Rika. Hadir, Ibu. Marcelina Seuk. Meliana Dahuberek. Meli Kesiani. Meira Letisa Manujami. Novrianto Bermau. Izin atau sakit? Izin. Stephen Suro. Hadir, Ibu. Valentino Nahak. Hadir, Ibu. Wijayanto Bere. Hadir. Jadi hari ini banyak ya yang tidak hadir. Tadi Ibu sudah absen. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta semuanya berdiri dulu. Kita menyanyi salah satu lagu kebangsaan sebagai bentuk rasa mencintai nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Jadi dengar di sini, siapa yang mau pimpin lagu? Tidak bisa? Oke, Ibu yang pimpin. Garuda Pancasila 3. Semangat. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali.
Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu tentang materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat? Materi kita minggu lalu tentang apa? Hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Jadi ada hakikat fisika dan ada prosedur ilmiah. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan ilmu fisika? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Oke, silakan. Ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala fisik suatu benda. Jadi ilmu fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala fisik suatu benda. Nah, pada benda itu ada sifat dasar. Ada yang tahu sifat dasar dari suatu benda? Siapa yang tahu? Yang masih ingat sifat dasar suatu benda? Di situ gaya, ya. Panas, bunyi, cahaya, struktur. Jadi ada 8. Coba ulang lagi. Cahaya, energi, panas, bunyi, cahaya, Dan struktur atom. Kemudian ada prosedur ilmiah. Ada yang masih ingat langkah-langkah dari prosedur ilmiah? Yang pertama, apa? Merencanakan penelitian ilmiah. Yang kedua, ada yang masih ingat? Oke, Aprianus. Laksanakan penelitian ilmiah. Melaksanakan penelitian ilmiah. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil penelitian. Dan yang terakhir, jadi yang terakhir itu adalah bersikap dan berperilaku ilmiah. Jadi ada merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasi, dan bersikap, berperilaku ilmiah. Jadi itu adalah materi kita minggu lalu. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang apa? Materi kita hari ini tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, tujuan dari materi kita hari ini yang pertama, jadi tujuan yang pertama adalah siswa dapat memahami pengukuran besaran dan satuan. Dan yang kedua, siswa dapat menggunakan alat ukur dengan benar. Yang ketiga, menerapkan konsep pengukuran ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, itu siswa dapat mengembangkan keterampilan proses sains. Jadi pada yang keempat itu nanti Ibu akan bagi kalian ke kelompok, kemudian kita lakukan pengukuran untuk menerapkan konsep pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi kita hari ini tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh besaran dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ada yang tahu? Contohnya kamu pergi mengukur berat badan. Yang dinyatakan di situ apa? Besaran dan satuan. Kemudian dinyatakan dengan angka. Jadi kalau misalkan kita pergi mengukur berat badan dengan alatnya apa? Timbangan. Jadi kalau misalkan di situ hasil yang dilihat itu adalah 45 kg, berarti itu dinyatakan dengan angka. Yang berikut, setiap besaran memiliki
Satuan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional tentang penggunaan sistem satuan. Nah, satuan tersebut dapat dikonversikan atau diubah ke satuan lain dengan konversi tertentu. Oke, di situ konversi panjang. Perhatikan di slide, konversi panjang di situ, konversi satuan panjang dari 1 kilometer ke 1000 meter, maka menjadi 1 kilometer kita konversinya ke meter. Jadi kalau 1 kilometer ke meter berapa? 1000 meter. Kalau 1 meter ke sentimeter 100 sentimeter. Contohnya 20 kilometer kita konversikan ke meter menjadi berapa? 20.000 meter. Kemudian kalau 4 meter dikonversikan ke sentimeter berapa, Jeffrianus? 4.000 sentimeter. Jadi ada konversi panjang. Kemudian kalau 1 sentimeter kita konversi ke 10 milimeter. Dan 1 inci sama dengan 2,54 cm. Contohnya kalau untuk inci, dia 1 inci 2,54. Kemudian kalau 5 inci sama dengan berapa? Berapa sentimeter? 0,127. Jadi kalau 5 inci itu atau 5 inch itu sama dengan 0,127 cm. Kemudian kalau 300 mm kita ubah atau konversi ke meter menjadi 0,3 meter. Kemudian di situ ada massa. Setelah panjang ada massa. Massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Massa adalah sebuah benda yang dinyatakan dalam jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda tersebut. Sedangkan berat merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Jadi kalau berat itu ada gaya tarik bumi. Kemudian kalau massa itu terkandung jumlah zat atau materi. Konversi satuan massa. Nah, ada konversi satuan massa. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Kemudian 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 kilogram sama dengan berapa? Roy? 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Dan 1 gram sama dengan 1000 gram. Jadi dari ton, kuintal, kilogram, ons, dan miligram. Jadi untuk konversi satuan massa itu ada berapa? Ada pertama dari ton ke kuintal, dari kuintal ke kilogram, dari kilogram ke gram, dan ons ke gram. Jadi kilogram dengan ons berarti dia konversinya ke gram. Kalau 1 gram berarti dia konversinya ke miligram. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, pada besaran dan satuan berarti besaran dibedakan atau dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah besaran pokok. Yang kedua, besaran turunan. Nah, ada yang tahu besaran-besaran pokok itu apa saja? Ada? Apa? Suhu?
Jadi ada panjang masa waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah saat. Satuan dari panjang adalah meter. Satuan dari massa kilogram. Kalau satuan dari waktu sekon atau detik. Kalau satuan dari suhu kuat arus listrik, satuannya ampere. Intensitas cahaya candela. Kemudian singkatannya apa kalau candela? CD. Jangan salah artikan ya. CD artinya candela, bukan yang lain-lain. Yang berikut ada jumlah zat atau molekul. Satuannya adalah jadi itu adalah besaran-besaran pokok. Ada besaran pokok, maka ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran diturunkan dari besaran pokok. Oke, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran yang diturunkan dari besaran pokok yang pertama adalah luas. Yang kedua Massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan jadi ada luas volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan daya. Jadi di besaran satuan ada lambang besaran dan rumusnya. Untuk luas, lambang besarannya apa? A. Jadi untuk luas lambang besarannya adalah A. Lambang besarannya adalah A. Kemudian rumusnya adalah panjang kali lebar. Satuannya meter pangkat 2. Kenapa meter pangkat 2? Karena di situ kalau panjang kita satuannya adalah meter. Kemudian yang dihitung ada, kalau kita menghitung panjang menggunakan meter. Kalau luas kita menghitung menggunakan apa? Meter. Sehingga di situ satuannya adalah meter pangkat 2. Nah, untuk luas itu ada dimensi. Dimensinya di situ adalah L kali L sama dengan L pangkat 2. Jadi L itu dimensi dari meter, sehingga di situ menjadi L kali L sama dengan L pangkat 2. Kemudian yang berikut volume, lambang besarannya apa? Rumusnya adalah P kali, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya adalah meter pangkat 3. Kalau dimensinya jadi di situ L kali L sama dengan L pangkat 3. Karena di situ panjang, lebar, dan tinggi dia satuannya adalah meter. Yang berikut ada massa jenis. Lambang satuannya apa? Rho. Rho sama dengan M per V. Jadi di situ meter per volume sama dengan satuan SI-nya adalah kilogram meter pangkat 3. Meter pangkat 3 ini dapatnya dari mana? Dari volume. Kemudian M dimensinya adalah M per L sama dengan ML pangkat min 3. Ada kecepatan. Lambang besarannya apa untuk kecepatan? T. Jadi lambang kecepatan dari lambang besaran dari kecepatan adalah T. Rumusnya adalah delta S per delta T.
Yang berikut ada percepatan. Kalau percepatan, lambang besarannya apa, Apri? Ya. Percepatan, lambang besarannya apa? Benar? Berarti dari tadi tidak fokus. Jadi lambang besaran dari percepatan adalah A. Rumusnya adalah delta T per delta T. Satuan internasionalnya adalah meter per sekon. Oke, yang berikut lambang besaran dari gaya F. Rumusnya adalah M kali A dengan dimensinya adalah ML per T pangkat 2 sama dengan ML T pangkat min 2. Jadi ML ini dapatnya dari mana? Dari mana? Dari massa jenis. Kemudian ada percepatan. Percepatannya di situ adalah T. Sehingga di situ ML per T pangkat min. Tidak pangkat min 2. T pangkat 2 sama dengan MLT pangkat min 2. Yang berikut ada usaha. Usaha di situ W sama dengan F delta S atau gaya dikali dengan perubahan jarak. Kemudian yang berikut untuk daya. Coba, Jeffrianus, daya. Lambang besarannya apa? Lambang besarannya adalah P dengan rumusnya adalah W per T. Jadi usaha dibagi dengan waktu. Sampai sini paham? Oke, kecepatan dengan percepatan apakah ada perbedaan atau sama? Kecepatan dan percepatan. Sama atau beda? Beda. Jadi bedanya karena di situ untuk kecepatan yang dihitung adalah jarak. Kalau untuk percepatan yang dilihat adalah kecepatan. Jadi perubahan kecepatan per perubahan waktu untuk kecepatan. Kemudian percepatan adalah perubahan jarak per perubahan waktu. Jadi S per T. Jadi S itu adalah jarak, T adalah waktu. Nah, dimensi di sini adalah untuk menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran pokok. Nah, jadi itu untuk dimensi. Dimensi itu adalah menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran pokok. Nah, analisis dimensi ini memiliki manfaat sebagai berikut. Coba kalian lihat di slide. Yang pertama, manfaat yang pertama. Membuktikan kesetaraan dua besaran fisika. Yang kedua, manfaat yang kedua adalah menentukan persamaan yang pasti salah atau benar. Yang ketiga, jadi yang ketiga adalah menurunkan persamaan suatu besaran fisika jika kesebandingan besaran fisika tersebut terhadap besaran yang lain diketahui. Jadi itu manfaat yang ketiga. Jadi dimensi itu dia memiliki tiga manfaat. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan tentang besaran pokok dan besaran turunan.
Jadi di sini Ibu ambil salah satu contoh soal yang berkaitan dengan materi yang tadi Ibu bahas. Yang pertama, ada satu soal di sini. Sebuah benda bermassa 2 kilogram mengalami percepatan 5 meter per sekon. Berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Jadi yang ditanya di situ adalah gaya. Rumus persamaan dari gaya adalah F sama dengan M kali A. Jadi kalau kalian masih mengingat rumus persamaan dari gaya adalah F sama dengan M kali A, maka dari soal diketahui massanya berapa? 2 kilogram. Percepatannya berapa? 5 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah F. Jadi F sama dengan M kali A. Jadi kita masukkan nilai yang sudah diketahui. Massanya berapa? 2 kilogram. Baru dikali dengan percepatannya berapa? 5. Jadi hasilnya berapa? Kalau 2 kali 5 hasilnya 10. Karena yang ditanya di situ adalah F, maka satuannya adalah Newton atau N. Dari soal, coba ambil buku latihan kalian masing-masing. Kalian tuliskan soal ini yang berkaitan dengan ini. Sudah? Sudah siap? Oke, soalnya adalah sebuah balok memiliki panjang, semua tulis di buku latihan masing-masing. Sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Silakan tulis. Jeffrianus. Bawa buku latihan tidak? Jadi tinggi 2 cm. Jadi ada dengar saya ulang ya. Sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, tinggi 2 cm. Hitung volume balok tersebut dalam satuan SI atau sistem internasional. Silakan. Silakan kerjakan di buku masing-masing. Ibu kasih kesempatan 1 menit untuk kalian menyelesaikan. Kemudian satu orang yang bisa kerja di papan sini. Sudah?
Sudah? Yang sudah boleh kerja di papan. Siapa yang bisa? Oke, Tisha, silakan. Yang lain sudah? Oke, kita sama-sama lihat Tisha. Apakah jawabannya sama dengan kalian atau tidak? Soal yang nomor 2. Yang tadi Ibu baca itu. Ya. Jadi untuk soal yang pertama itu tentang gaya, soal yang kedua tentang yang ditanya di situ adalah volume balok. Sudah? Apakah sama? Sama. Jadi jawabannya adalah 100 cm. Jangan lupa untuk satuannya. Jadi untuk rumus persamaan dari volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga di sini nilai yang diketahuinya adalah panjang 10 cm. Kemudian lebarnya berapa? 5 cm. Tingginya berapa? 2 cm. Jadi cara penyelesaiannya jangan lupa untuk satuannya. Kemudian yang ditanya di sini adalah volume. Jadi tadi kita sudah menyelesaikan di papan. Di sini P kali L kali T. Hasilnya adalah 10 kali 5 kali 2. Maka hasilnya adalah 100. Soal yang berikut. Sebuah benda bermasa 4 kg mengalami percepatan 6 meter per sekon. Berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Yang bisa, silakan maju ke depan. Oke, ambil di sini. Sambung saja di tadi soal yang Ibu tulis di papan situ. Semua perhatikan, kalau salah boleh perbaiki. Siapa yang paling benar berarti dia yang perbaiki. Yang jawabannya salah tidak usah.
Bagaimana yang lain jawabannya? Benar atau salah? Sama? Oke, jadi jawabannya adalah 24 Newton. Untuk besaran, sudah paham? Besaran dan satuan, sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke materi berikut, yaitu alat ukur. Kita selalu menemukan atau bahkan melakukan kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah pengukuran yang selama ini dilakukan sudah tepat? Kemudian, apakah alat ukur yang digunakan sudah sesuai? Bagaimana cara memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan sudah tepat? Nah, di sini Ibu ada cerita. Apakah pengukuran yang kita gunakan itu sudah tepat? Kemarin Ibu pergi ke pasar, kemudian Ibu membeli beras. Nah, beras yang Ibu beli di situ adalah 10 kilo, tapi yang diukur menggunakan kaleng. Yang biasa orang sebut dengan apa? Mentega. Nah, di situ karena Ibu melihat harganya murah, maka Ibu ambil 1 kilogram 11.000. Beda dengan yang di toko. Yang di toko adalah 13.000. Karena Ibu tergiur dengan harganya, maka Ibu beli. Ibu beli beras itu sebanyak 10 kilo. Nah, pulang sampai di toko sekitar situ, Ibu timbang lagi di situ. Ibu minta izin kepada pemilik toko. Ternyata yang ada di situ adalah 8 kilo. Berarti Ibu ditipu. Karena apa? Alat yang digunakan itu tidak sesuai. Jadi penting untuk kita mengetahui alat-alat ukur supaya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa gunakan dengan benar. Jadi ada kalanya orang jual di pasar itu tidak sesuai, tapi itu adalah ekonomi ya. Dia mencari keuntungan. Jadi Ibu tidak menyalahkan karena Ibu salah. Ibu lebih memilih harga yang murah, tetapi tidak memikir timbangan yang benar. Jadi untuk alat ukur lebih jelasnya, Ibu bagi kalian ke dalam kelompok. Sesuai yang kemarin Ibu sudah bagi, kalian sudah duduk per kelompok? Oke, silakan atur duduk per kelompok supaya Ibu berikan kalian LKPD. Jadi untuk kelompok 1 itu mengukur menggunakan neraca Ohaus. Kemudian untuk kelompok 2 ini LKPD-nya mengukur menggunakan mikrometer skrup, jangka sorong, dan mistar. Kemarin Ibu sudah pesan. Kemudian kelompok 3 mengukur diameter tutup botol. Ini ada LKPD di sini. Silakan kalian pakai. Semua sudah dapat LKPD? Nah, sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan. Ibu panggil satu persatu saja. Kelompok 1 perwakilan. Silakan ambil neraca Ohaus untuk melakukan percobaan. 2 orang. Pegang nih. Oke. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 punya tentang apa? Oke, mengukur dengan menggunakan mister bawah saja karena ini di kelompok 2 sini. 2 orang, 1 orang lagi. Dia sudah datang.
Buku juga. Oke, dengan buku. Oke, jadi ada buku. Kamu tadi lupa ambil buku. Oke, bahan yang Ibu pesan sudah ambil? Atau simpan di mana? Silakan ambil. Tutup botol ada? Ada. Oke. Silakan ambil bahan yang Ibu pesan. Sudah bisa tahu cara penggunaan? Jadi untuk mikrometer skrup ini ada rahang putar. Jadi di sini untuk membuka pengunci. Ini bisa buka tidak? Oke, cari yang bisa digunakan. Bisa. Sekarang kalian mengukur tebal buku, kemudian ada panjang buku. Bagaimana kelompok 2? Bahannya ada semua? Botol ada tidak? Silakan ambil. Botol yang tadi datang kamu simpan di mana? Silakan ambil. Supaya kamu bisa gunakan untuk melakukan percobaan. Oke, jadi tadi mereka simpan di belakang. Silakan. Kalau datang kemudian kalian lakukan praktikum. Jadi untuk jangka sorong, nah jangka sorong di sini ada rahang geser dan ada rahang tetap. Jadi kalau misalkan kalian geser tidak bisa, berarti kalian harus buka skrup yang ada di sini. Supaya bisa menggeser. Jadi ada cara baca di sini. Ini adalah skala utama. Kemudian ini adalah skala nonius. Kalau untuk Mister bisa? Kalau Mister bisa. Jadi silakan gunakan. Ini letakkan di bagian tutup botol. Kemudian kalian baca secara teliti di bagian skala utama dan skala nonius. Bisa? Semua bisa bikin? Bisa. Oke.
Bagaimana untuk neraca Ohaus? Di sini kamu menggunakan beban ada 100 gram dan 200 gram. Oke, di sini ada beberapa cara bacanya. Di sini ada dari 100, ratusan, puluhan, dan satuan. Bisa? Jadi kamu letakkan bebannya di sini, kemudian di sini putar, ini skrup putar untuk bisa menentukan keseimbangan dari sini. Ketika kalau garisnya di sini 0 berarti baca hasilnya di sini. Bisa? Harus sejajar di sini. Oke, ini bisa. Jadi kalau misalkan ini 100 berarti dia tetap di 100. Terus yang digeser di sini ya kita bisa menentukan. Ini ya. Prianus bisa? Oke, silakan. Setelah 100 berarti kamu lanjut ke yang 200. Bagaimana kelompok 3? Suro, paham cara penggunaannya? Oke, di sini jangka sorongnya ada berapa? Oke, berarti kasih 1 ke sebelah supaya mereka bisa 2 saja. Jadi, oke, tidak apa-apa. Biar kasih ini ke sini supaya mereka punya bertambah. Tutup botolnya ada? Oke. Coba angkat tutup botol. Baca dia di skala utama dan skala nonius. Setelah gunakan sebentar, simpan baik-baik, kasih rapi supaya nanti berikutnya ada adik kelas atau yang baru masuk untuk bisa menggunakan. Nanti kamu kelas 2 atau kelas 11 berarti berikan untuk kelas 10 atau kelas 1.
Hati-hati. Jadi kesempatan kasih di yang lain untuk bisa melakukan percobaan. Jadi satu-satu orang bikin secara berulang ya. Jadi misalnya sekarang di neraca OHAL setelah Joprianus kasih di Aprianus. Aprianus habis bisa Leticia. Jadi semua harus bisa menggunakan. Sudah untuk panjang botolnya sudah? Sudah melakukan praktikum? Kalau sudah silakan diskusi. Diskusi dulu untuk menentukan siapa yang pemateri dan siapa yang moderator. Kemudian tentang hasil yang kalian lakukan. Jadi di setiap kelompok itu semua harus berperan aktif ya. Bisa? Jadi jangan hanya kasih di yang lain saja, tapi semua harus aktif. Baik dalam percobaan maupun dalam presentasi.
Yang sudah boleh diskusi, yang belum silakan melakukan praktikum dulu. Sudah kelompok 1? Bagaimana Tio, sudah melakukan pengukuran? Silakan. Supaya ini jangan Oh iya betul. supaya jangan tergoyang, supaya bisa mendapatkan hasil. Silakan diskusi dulu kalau sudah habis. Sudah tadi mengukurnya bergantian atau tidak? Gantian. Sudah semua? Sudah. Silakan diskusi dulu supaya nanti presentasi kalian jangan grogi. Tentukan siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau jadi pemateri. Jadi tentukan supaya nanti bisa tampil di depan dengan maksimal.
Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah siap? Kalau sudah, sekarang kita presentasi. Sebelum presentasi, kita ice breaking dulu. Jadi silakan berdiri. Bagaimana? Tepuk semangat. Siapa yang bisa memimpin? Oke, silakan Ria. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Nah, jadi semangat toh? Sebelum kita lakukan presentasi, berarti kita harus semangat. Jadi tadi kita sudah ice breaking, sekarang kita kasih kesempatan untuk kelompok 1 melakukan presentasi di depan. Silakan kelompok 1. Ambil yang di sini saja. Jangan lupa bawa buku tulis atau supaya kelompok mana yang bertanya kalian tulis pertanyaan, baru kalian diskusi, kemudian jawab. Oke, ambil sikap dulu supaya lebih serius ya. Jadi kalau presentasi itu harus serius karena ibu ambil nilai dari situ, dari cara kalian menggunakan alat, kemudian presentasi, kemudian laporan. Silakan. Selamat pagi untuk semua. Ulang dulu. Selamat pagi untuk semua. Yang semangat lagi. Selamat pagi untuk semua. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tentang mengukur masa benda dengan menggunakan neraca. Waktu dan kesempatan. Oke, waktu dan kesempatan diberikan kepada pemateri. Kelompok yang lain silakan dengar di sana supaya mungkin ada yang mau bertanya. Silakan bertanya. Silakan. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan. Alat yang kami gunakan adalah neraca Ohaus. Bahan yang kami gunakan adalah beban. Bebannya ialah 100 gram dan 200 gram. Langkah-langkah dalam melakukan percobaan ini: 1. Persiapan. Pastikan neraca Ohaus dalam keadaan bersih dan kering. Periksa apakah neraca Ohaus sudah dikalibrasi. Jika belum, kalibrasi neraca terlebih dahulu dengan memutar seluruh pemutar hingga posisi 2 kali. Dengar tidak yang dibaca? Silakan perhatikan ke depan. 2. Penimbangan. Letakkan benda yang akan diukur, letakkan benda yang akan diukur masanya pada wadah atau piringan neraca. Geser anting-anting pemberat pada lengan neraca secara berurutan, mulai dari skala terbesar, ratusan, puluhan, dan satuan, hingga tercapai kesetimbangan. Perhatikan posisi kesetimbangan, biasanya ditandai dengan garis pada neraca. 3. Pembacaan hasil. Baca skala pada setiap lengan neraca, jumlahkan nilai skala dari semua lengan untuk mendapatkan masa benda. Hasil pengukuran adalah penjumlahan dari semua skala yang terbaca. Penyelesaian. 4. Penyelesaian. Catat hasil pengukuran dengan teliti. Ulangi pengukuran beberapa kali, misalnya 3-5 kali, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hitung rata-rata hasil pengukuran untuk mendapatkan nilai masa benda yang lebih tepat. Tabel hasil pengukuran. Percobaan pertama dilakukan oleh Jeffrey. Anting pemberat dengan 1 adalah 100, anting pemberat dengan 2 adalah 30, anting pemberat dengan 3 adalah 5.
Hasil pengukurannya adalah 135 gram. Percobaan kedua dilakukan oleh Asri. Dengan pemberat, anting lengan pemberat 1 adalah 200, anting lengan pemberat 2 adalah 20, anting lengan pemberat 3 adalah 3. Hasil pengukurannya adalah 223 gram. Percobaan ketiga dilakukan oleh Valen. Anting pemberat dengan 1 adalah 100, anting pemberat dengan 2 adalah 15, anting pemberat dengan 3 adalah 4. Hasil pengukurannya adalah 119. Percobaan keempat dilakukan oleh Tio. Anting pemberat dengan 1 adalah 200, anting pemberat dengan 2 adalah 25, dan anting pemberat 3 adalah 6. Hasil pengukurannya adalah 231 gram. Silakan moderator. Hasil tes kami dari kelompok kami akan membuka sisa jawab. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Oke. Tadi kalian sudah mendengar. Mungkin ada pertanyaan, silakan ajukan ke kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Ada? Apa saja tindakan pencegahan yang perlu diperhatikan saat Oke, menggunakan silakan tulis alkohol? pertanyaan supaya kamu bisa menjawab. Ada bubble pen tidak? Apa saja tindakan pencegahan yang perlu Silakan, jawab saja apa yang dia bertanya, kalian jawab saja. Tulis dia pertanyaan. Oke, bagaimana pertanyaan jelas? Yang berikut kelompok 3 ada pertanyaan? ada Silakan. apa perbedaan antara narasi oral dan narasi bekas atau narasi? Silakan tulis pertanyaannya. Bagaimana pertanyaannya? Apa Perbedaan antara narasi oral dengan narasi lain seperti narasi bekas atau narasi bekas? Bagaimana kelompok 1? Tadi sudah tulis pertanyaan? Oke, silakan diskusi kemudian kalian jawab. Sudah? Oke. Kelompok yang bertanya silakan fokus ke depan. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2. Saat menggunakan narasi haus, beberapa tindakan pencegahan perlu diperhatikan untuk melakukan pengukuran yang akurat dan menjaga keawetan alat. Penting untuk menetapkan narasi pada permukaan yang rata, melakukan kalibrasi sebelum digunakan agar menghindari beban berlebihan. Agar apa? Meringankan beban yang berlebihan itu kalibrasi. Oke, yang berikut. Pertanyaan yang kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Narasi oral, narasi berbeda, dan narasi digital memiliki perbedaan dalam cara mengukur dan juga penelitiannya. Narasi oral digunakan. Oke. Silakan serius. Tingkat ketelitiannya, kemudian neraca Ohaus. Neraca Ohaus digunakan untuk mengukur masa beda dengan penelitiannya yang tinggi. Sementara itu, neraca digital
Tarik nafas dulu supaya jangan grogi. Silakan, ambil napas, kemudian lepas pelan-pelan supaya jangan grogi. Sementara itu, neraca digital menggunakan sensor elektronik untuk mengukur massa dan menampilkan hasilnya pada layar digital. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 3 dan 2, bagaimana jawabannya? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan moderator tutup. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Tentang mengukur besar benda dengan mikrometri tersebut jangan sorot dan menggaris. Pada materi mengukur besaran benda dengan mikrometer skop yang tersorong dan menggaris. Alat dan bahan yang kami gunakan mikrometer skop yang tersorong dan menggaris. Silakan kelompok 1. Bahan-bahan yang kami gunakan botol, tutup botol, dan buku tulis. Kalian akan mengukur satu benda yang sama dengan menggunakan 3 alat ukur yang berbeda. Menurut pendapat kalian, apakah hasil pengukuran akan sama atau berbeda? Jelaskan alasannya. Meskipun ketiga alat ukur digunakan untuk mengukur benda yang sama, tapi masing-masing alat memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Yakni, alat ukur pada penggaris memiliki ketelitian yang lebih rendah milimeter, yang tersorong memiliki ketelitian yang lebih tinggi 0,1 mm atau 0,01 mm. Mikrometer skop memiliki ketelitian yang paling tinggi 0,01 mm atau bahkan lebih kecil. Hasil pengukuran kami, diameter dalam tutup botol Yang kelompok 2, perhatikan kelompok 2. diameter botol 3 cm, panjang botol 22,5 cm, tebal buku tulis 45 cm, tebal buku tulis 17,5 cm, panjang buku tulis 25 cm. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, adakah besaran yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Besaran apa saja yang diukur dengan alat ukur yang tidak sesuai? Kelompok kami, alat ukur yang kami gunakan untuk mengukur sesuai karena tutup botol kami menggunakan dapat sorong untuk mengukur diameter dalam tutup botol. Pada tutup tulis, kami menggunakan mikrometer. Dan pada panjang dan lebar buku tulis kami Coba bulpen. Saya hanya ingin saja kami apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya kami persilakan. Saya Oke, silakan. Sudah menjelaskan hasil dari pengukuran dari diameter dalam sudut botol, tebal buku tulis, dan panjang lebar dari buku tulis. Gimana kamu tadi fokus sudah? Jelaskan faktor kesalahan dalam pengukuran dan berikan salah satu contoh. Khusus untuk Roy. Bagaimana kelompok 2 mau langsung menjawab atau Baik,
Silakan kelompok 1, perhatikan di kelompok 2. Selain Ketelitian alat. Jadi serius ya. Yang lain jangan tertawa. lainnya seperti dalam Ulang. Berdiri lurus. Kalau tidak serius biar kasih di yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Faktor kesalahan dalam pengukuran yaitu selain ketelitian alat, faktor lainnya seperti parallax atau kondisi mata saat membaca skala. Kondisi alat yang tidak ideal dan cara penggunaannya juga dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Contohnya, jika Anda mengukur panjang sebuah pensil dengan garis, jangka sorong dan mikrometer tersebut, maka Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda. Karena pada ketiga alat tersebut memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Jadi, untuk mengukur panjang sebuah pensil lebih tepatnya menggunakan mixer. Oleh karena itu, penting untuk memilih alat ukur yang tepat dan sesuai tingkat ketelitian yang dibutuhkan. Jelas. Oke. Yang berikut ada pertanyaan kelompok 3. Moderator harus aktif. Kasih kesempatan untuk kelompok 3 juga. Jelaskan tingkat ketelitian dan sorong dari baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Tingkat ketelitian dari mixer adalah 1 mm, jam sorong adalah 0,1 mm, dan mikrometer Silakan dulu. adalah 0,01. Bagaimana, pas? Jelas? Oke, silakan. Kelompok 1 masih ada pertanyaan? Pas. Baik, tidak ada pertanyaan lagi dari kelompok lain. Kami akan menunjukkan durasikan secara sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Sudah? Sekarang kelompok 3. Pertanyaan kedua lagi. Ulang dulu, yang kelompok 1 belum serius. Silakan. Kami akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang pengukuran pada tutup botol dengan menggunakan jam motor. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Baik, kami akan membahas hal seperti kami. Jadi ini adalah tabel hasil perhitungan kami. Oke, lihat di sana. Percobaan pertama oleh Erni, diameter tutup botolnya 3,12 cm. Percobaan kedua oleh Juwita, diameter tutup botolnya 3,14 cm. Percobaan ketiga oleh Dewi, diameter tutup botolnya 3,15 cm. Percobaan keempat oleh Suro, diameter tutup botolnya 3,11 cm. Percobaan kelima oleh Dewi, diameter tutup botolnya 3,4 cm. Baik, dan kelompok kami memutuskan jawab. Pada kelompok yang ingin bertanya, kami saya.
Tadi teman-teman melakukan hal itu menggunakan alat ukur dan metode. Nah, di sini saya mau bertanya kepada teman-teman sebutkan bagian-bagian dan metode. Oke, di sini mereka bertanya sebutkan bagian-bagian dari jangka sorong. Karena tadi kamu melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong. Jadi silakan yang mau menjawab. Diskusi dulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, rahang dalam. Kedua, rahang luar. Yang ketiga, rangkaian ukur dalam. Yang keempat, rangkaian ukur luar. Yang kelima, skala utama. Yang terakhir, skala lurus. Rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap, digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Rahang luar terdiri dari rahang geser dan rahang tetap, digunakan untuk mengukur diameter luar, ketebalan atau panjang suatu benda. Skala utama bagian yang menunjukkan hasil pengukuran pertama dalam satuan sentimeter atau inci. Skala medius, skala kecil pada rahang geser yang digunakan untuk membaca hasil pengukuran yang dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, yaitu milimeter atau inci. Tangkai ukur dalam, bagian yang menempelkan pada rahang geser dan digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Bagaimana kelompok 1? Jelas. Paham? Paham. Oke, silakan kelompok 3. Mau ada sesi pertanyaan lagi? Kelompok 2. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi tadi kalian sudah melakukan praktikum dengan menggunakan alat ukur yang pertama. Jangka sorong. Kemudian ada mikrometer skrup, kemudian ada mistar. Kemudian ada neraca Ohaus. Kalau alat ukur jangka sorong, neraca Ohaus, kemudian ada mikrometer skrup itu, dia termasuk dalam alat untuk mengukur apa? Kalau untuk neraca Ohaus, dia untuk mengukur apa? Beban atau berat. Satuannya adalah gram. Tadi lihat di situ ada gram, yang dilihat adalah gram. Kemudian untuk mistar, itu alat ukur apa? Panjang. Kalau untuk jangka sorong, alat ukur panjang, dia juga termasuk dalam alat ukur panjang. Jadi di situ alat ukur panjang atau di situ ada mistar. Ketidakpastiannya adalah 0,05 cm. Ada jangka sorong, ketelitiannya adalah 0,01 cm. Kemudian ada ketidakpastiannya adalah 0,005 cm. Jadi ketidakpastian dari jangka sorong itu berapa? 0,005 cm. Jadi 0,005 cm. Nah, di situ Riko mengukur diameter sebuah logam berbentuk lingkaran dengan menggunakan jangka sorong. Berikut ini merupakan gambar hasil pengukuran Riko.
Jadi tadi kalian sudah menggunakan jangka sorong. Sekarang di sini ada kuis. Kita lihat sama-sama di sini. Riko mengukur diameter sebuah logam berbentuk lingkaran dengan menggunakan jangka sorong. Nah, di sini ada skala skala utama. Kemudian di sini ada skala nonius. Jadi hasil pengukuran Riko di sini adalah, karena di sini garisnya pas di 0, sehingga di sini hasil pengukurannya adalah 5. Jadi kalian tadi sudah menggunakan, apakah tadi benar sesuai yang di sini? Oke, kalau begitu tadi sudah melakukan praktikum, kemudian sudah baca hasil di sini. Minggu depan Ibu terima laporan yang sesuai dengan praktikum kalian hari ini. Jadi nanti kalian tulis di laporan ada tabel hasil pengukuran dengan analisis data. Jadi kalau analisis data itu nanti kalian konsultasinya dengan Ibu supaya lebih jelas. Nah, kesimpulan kita pada hari ini, kita telah belajar tentang besaran dan satuan, kemudian ada pengukuran. Nah, di pengukuran itu ada alat-alat ukur yang tadi kalian sudah gunakan. Kemudian untuk besaran itu dia dibedakan menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, itu adalah materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang berikut materi kita untuk minggu depan. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang angka penting. Setelah pengukuran berarti ada angka penting. Jadi pada angka penting itu pengoperasian dalam angka penting itu ada apa saja? Ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, itu adalah sistem pengoperasian dalam angka penting. Jadi dari perkalian kita lihat adalah nilai angka penting. Bisa? Bisa. Oke, jadi minggu depan kita belajar tentang apa? Angka penting. Jadi minggu depan itu datang harus bawa laporan. Jadi kalau untuk analisis datanya konsultasi di Ibu. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, tadi kita memulainya dengan doa, maka kita menutupnya dengan doa. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk yang bertugas pimpin kita dalam doa. Silakan. Semua bangun, berdiri. Sikap berdoa yang baik, yang sopan supaya kita bisa istirahat. Oke, cukup sampai di sini, sampai bertemu di minggu depan.